Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Putri Wulandari, mahasiswa Akper Baitul Hikmah, tingkat 1 angkatan ke-26. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler dan anatomi fisiologi sistem pernafasan. Yang pertama saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Kardio itu sendiri adalah jantung, sedangkan vaskuler adalah pembuluh darah. Fungsi utama jantung yaitu memompa dan mengedarkan darah ke seluruh sistem dan organ tubuh. Ketika jantung kita berhenti, maka sistem organ tubuh yang lain pun akan berhenti. Jantung ini terletak di dalam rongga dada. Ukuran jantung sebesar genggaman pemiliknya dan beratnya sekitar 300 gram. Jantung terdiri dari dua susunan, yaitu yang pertama ada otot jantung atau disebut dengan miokardium. Yang kedua bagian jantung luar dilapisi selaput jantung atau disebut juga dengan perikardium. Perikardium itu sendiri ada dua lapisan. Yang pertama ada lapisan luar dinamakan lamina panistalis. Yang kedua ada lapisan dalam, itu menempel pada dinding jantung, dinamakan lamina visceralis. Antara kedua lapisan tersebut terdapat ruangan kafum perikardi yang di dalamnya berisi cairan perikardi, fungsinya untuk menahan gesekan. Bagian dalam jantung itu dilapisi endokardium. Adapun 4 ruangan jantung, yang pertama ada atrium sinister atau serambi kiri, yang kedua atrium dexter, serambi kanan, yang ketiga ada ventricle sinister, bilik kiri, ventricle dexter, bilik kanan. Atrium yaitu tempat masuknya darah dari pembuluh balik vena. Antara atrium kiri dan ventricle kiri terdapat katup valvula tricuspidalis yang fungsinya untuk mencegah darah ventricle kanan tidak mengalir ke atrium saat jantung berkontraksi. Sedangkan ventricle yaitu mendorong darah keluar menuju arteri. Adapun 3 dinding jantung, yang pertama ada epikardium. Epikardium ini terletak di luar, dilapisi sel-sel mesotelial di atas jaringan ikat. Yang kedua ada miokardium. Miokardium ini terletak di tengah, itu terdiri atas jaringan otot jantung. Setelah itu berkontraksi untuk memompa darah, lalu menekan keluar darah menuju arteri besar. Yang ketiga ada endokardium. Endokardium ini terletak di dalam, itu tersusun lapisan endotelial melapisi pembuluh darah, lalu memasuki dan meninggalkan jantung. Katup jantung terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada katup trikuspid, yang kedua katup bikuspid, yang ketiga katup semilunar aorta dan pulmonari. Katup trikuspid terletak antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Kalau katup bikuspid terletak antara atrium kiri dan ventrikel kiri, sedangkan katup semilunar aorta dan pulmonari terletak pada jalur keluar ventrikel jantung sampai aorta ke trunkus pulmonar. Adapun peredaran darah besar ini terdiri peredaran darah dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung melalui serambi kanan. Saat darah terpompa keluar melalui bilik kiri ke seluruh tubuh, darah tersebut mengandung oksigen. Darah yang tidak mengandung oksigen nantinya akan kembali lagi ke jantung melalui serambi kanan, atau lebih singkatnya dari jantung menuju ke seluruh tubuh, lalu nantinya kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang keluar dari serambi kiri, kemudian masuk ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Dan hal itu terjadi difusi gas di paru-paru yang mengubah kandungan karbon dioksida pada darah menjadi oksigen setelah keluar dari paru-paru. Atau lebih singkatnya, dari jantung menuju ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Adapun bunyi jantung. Bunyi jantung yang normal ketika didengar menggunakan stetoskop, itu suaranya luk-duk. Ketika suaranya murmur, itu dinamakan bising jantung atau kelainan jantung. Nah, frekuensi jantung itu sendiri yang normal antara 60 sampai 100 kali per menit.
Rata-rata denyutan jantung itu 75 sampai 80 kali per menit. Ketika frekuensi jantung melebihi 100 kali per menit, itu dinamakan takikardia atau frekuensi jantung yang cepat. Sedangkan kalau frekuensi jantungnya kurang dari 60 kali per menit, itu dinamakan bradikardia atau frekuensi jantungnya yang melambat. Setelah saya menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan. Di dalam anatomi fisiologi sistem pernafasan, itu ada yang dinamakannya respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi adalah pertukaran gas, yaitu oksigen, yang dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme sel, dan karbon dioksida dihasilkan dari metabolisme yang dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru. Adapun proses respirasi itu ketika kita menghirup udara itu mengandung oksigen dan menghembuskan udara tersebut yang banyak mengandung karbon dioksida dari sisa oksidasi dalam tubuh. Ketika kita menghirup udara atau menarik nafas itu dinamakan inspirasi. Sedangkan kalau kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan nafas itu dinamakan ekspirasi. Adapun frekuensi pernafasan. Intensitas frekuensi pernafasan pada manusia itu berkisar 16-20 kali per menit. Kalau dia frekuensi pernafasannya lebih dari 20 kali per menit, itu dinamakan takipnea atau takipneu. Sedangkan kalau dia frekuensi pernafasannya kurang dari 16 kali per menit, itu dinamakan bradipnea atau sistem frekuensi pernafasannya itu lebih lambat. Adapun sistem respirasi itu dia pengambilan oksigen dan pelepasan oksidasi. Pengambilan oksigen itu dilambangkan dengan C plus H plus O2, kemudian menjadi pelepasan oksidasi CO2 plus H2O dengan proses melalui ventilasi paru-paru, lalu ke respirasi eksternal, setelah itu ke transport gas, kemudian ke respirasi internal. Sistem respirasi manusia terdapat pada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveoli, dan alveolus. Juga sistem pernafasan pada manusia itu ada dibagi dua. Yang pertama ada sistem pernafasan bagian atas dan juga sistem pernafasan bagian bawah. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang sistem pernafasan bagian atas. Itu ada hidung. Hidung disebut juga dengan nasal. Bagian luar hidung itu terdapat kartilago dan tulang hidung. Kartilago itu tulang lunak pada hidung. Terus bagian dalam itu terdapat selaput lendir. Selaput lendir itu disebut juga dengan concha nasalis. Juga bagian atas itu dinamakan inferior, bagian tengah dinamakan medikal, bagian bawah dinamakan superior. Fungsi hidung itu sebagai udara pernafasan. Terus yang kedua, dia penyaring udara dari bulu hidung. Bulu hidung itu disebut juga dengan silia. Terus yang ketiga, menghangatkan udara pernafasan oleh mukosa. Yang kedua ada faring. Faring itu tenggorokan, merupakan tempat persimpangan jalan antara pernafasan dan makanan. Ke atas dengan rongga hidung, ke depan dengan rongga mulut, ke bawah depan dia dengan laring, ke bawah belakang dengan esofagus. Yang ketiga adalah laring. Laring yaitu pangkal tenggorokan yang fungsinya untuk memungkinkan vokalisasi atau suara, karena laring yang menghasilkan pita suara. Lalu dia melindungi jalan nafas bawah dari obstruksi benda asing dan memudahkan batuk. Terus juga laring ini menghubungkan antara faring dan trakea. Yang keempat adalah trakea, yaitu batang tenggorokan terdiri dari 16-20 cincin kartilago. Panjang trakea 9-11 cm. Terus juga di bagian dalam terdapat sel bersilia yang fungsinya untuk mengeluarkan benda asing, lalu memisahkan trakea menjadi bronkus kiri dan kanan atau disebut juga dengan karina.
Setelah sistem pernafasan atas, ada juga sistem pernafasan bawah. Yang pertama ada bronkus. Bronkus itu terletak di ketinggian vertebrata thoracalis. Terus juga bronkus kanan itu dia lebih pendek dan lebar, 6-8 cincin, 3 cabang. Sedangkan bronkus kiri itu lebih panjang dan ramping, 9-12 cincin, 2 cabang. Yang kedua ada bronchiolus. Bronchiolus ini dia membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Yang ketiga alveoli yaitu gelembung paru-paru. Fungsinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terdiri sekitar 700 juta gelembung paru-paru pada alveoli. Terdiri 3 sel alveolar, ada 3 tipe. Tipe pertama dinding alveolar, tipe kedua aktif secara metabolik, mensekresi surfaktan, tipe ketiga makrofag. Yang keempat alveolus. Alveolus ini fungsinya yang pertama untuk memindahkan udara masuk dan keluar dari paru-paru, yang kedua memompa darah melalui paru-paru, yang ketiga tempat penyimpanan udara dalam tubuh. Paru-paru itu terletak di dalam rongga dada menghadap rongga mediastinum depan jantung. Paru-paru kanan ini terdiri dari 3 lobus 10 segmen. Bagian bawah ada 5 segmen, bagian tengah 3 segmen, bagian atas itu 2 segmen. Sedangkan paru-paru yang kiri itu ada 2 lobus 10 segmen. Bagian bawah 5 segmen dan bagian atas 5 segmen. Rongga dan dinding dada terbentuk oleh yang pertama ada otot-otot interkostalis, yang kedua ada otot-otot pectoralis major dan minor, yang ketiga ada otot-otot trapezius, yang keempat ada otot-otot serratus anterior atau posterior, lalu ada costa-costa dan columna vertebralis dan hemidiafragma. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler dan anatomi fisiologi sistem pernafasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.